Ini alat yang sangat-sangat penting, teman-teman. Jadi pada video ini saya bakal bedah beberapa alat yang biasa saya gunakan. Nomor 1 yang saya gunakan pertama itu adalah ini dia, sarung tangan. Sarung tangan safety ya teman-teman. Kenapa saya bilang safety? Karena di sarung tangannya ini ada rubbernya teman-teman. Jadi kita tidak akan kontak langsung dengan kabel listriknya. Walaupun ini jenis yang biasa, tapi fungsinya krusial teman-teman buat melindungi tangan kita dari goresan kabel. Ini alat yang sangat-sangat penting teman-teman. Pakai ini dulu, baru kita kerja instalasi. Oke, sudah kita pakai. Kita lanjut ke yang nomor 2. Ini dia. Nah, ini dia trio tang maut teman-teman. Di sini ada tang kombinasi. Dia bisa untuk menjepit, untuk memutar, bahkan memotong kabel ukuran sedang teman-teman. Gagangnya itu terisolasi dengan karet yang tebal teman-teman. Ini lebih mudah untuk di grip. Jadi gripnya ini enak banget teman-teman ya. Kemudian yang kedua di sini ada tang cucut. Dia bisa untuk ngebengkokin kabel, ujungnya lancip, terus kemudian presisi banget. Kebetulan saya ada 2 teman-teman. Ini yang tang cucut biasa. Ini lagi ya teman-teman. Saya beli karena hand gripnya ini tahan terhadap arus sampai dengan kurang lebih 1000 volt teman-teman. Itu teman-teman yang kedua. Kemudian yang ketiga ini ada tang pemotong atau tang potong teman-teman. Tang pemotong ini digunakan untuk khusus buat memotong. Kenapa nggak pakai tang kombinasi aja? Kalau tang potong ini teman-teman punya mata pisau yang lebih tajam dan lebih rata ini teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini ujungnya lebih tajam, lebih rata teman-teman. Hasilnya lebih rapi dan juga nggak bikin capek di tangan. Kalau seperti ini kan kita harus agak geser ke tengah ini teman-teman untuk dapat pemotongnya. Kalau ini dia di ujung sudah ada yang lancip untuk motong teman-teman. Ada tang kombinasi, tang cucut biasa ini teman-teman. Tang cucut yang tahan 1000 volt. Kemudian ada tang pemotong. Selain dari beberapa tang ini, saya rasa bapak-bapak juga di rumah pasti punya ini teman-teman. Tes pen. Cara kerjanya simple. Kalau nyala berarti ada arus. Dia juga murah, awet, dan nggak butuh baterai teman-teman. Saya juga ada ini teman-teman. Tes pen digital. Tes pen digital ini teman-teman, ini lebih canggih. Selain tahu ada arus atau tidak, kita bisa tahu perkiraan tegangan berapa. Dia juga bisa tahu apakah ada kabel putus atau tidak. Jadi dia itu bisa mendeteksi kabel putus atau tidak. Bedanya dengan ini, dia lebih compact teman-teman. Hanya saja dia itu menggunakan baterai teman-teman. Nah ini kalau kita nyalakan, kalau kita tahan tombol voltage ini, nah terus kemudian disentuhkan ke kabel, dia akan membaca arus teman-teman. Berapa kira-kira arus yang ada. Ini ada kabel teman-teman, saya sentuhkan. Nah itu dia, kelihatan enggak tuh? Itu ada arus terbaca ya teman-teman. Oke, itu yang saya pakai. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini membantu dan menarik, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.